Halo teman-teman semua, kembali lagi di 2.0 Uang Receh sama gue Van Fung. Sebelum gue mulai video ini, gue mau kalian pada sharing yuk saham-saham apa aja yang kalian pegang sekarang. Mungkin yang kalian udah rugi atau untung, atau kalian masih megang sampai sekarang, atau kalian mau nanya sama gue, kira-kira saham apa sih sekarang gue lagi rugi nih, gue nggak tahu gue mau ngapain. Aduh, gue cut loss apa enggak ya gitu. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti gue bisa bantu kalian. Oke. Semoga kalian bisa dapat jawaban lah. Ini kira-kira gue harus ngapain gitu loh. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke... Gue langsung buka ini chartnya IHSG dari minggu kemarin. Time frame-nya gue pakai sekarang yang weekly. Jadi biar cepat ya. Ini yang weekly gue pakai. Ini kayaknya bisa dibilang harganya sama aja ya kayak dua minggu lalu ya. Jadi minggu kemarin ini IHSG per satu minggu itu ditutup dengan minus 0,52%. Sedangkan 2 minggu lalu itu dia naik 0,48%. Ya, jadi harganya nggak kemana-mana nih. Gue juga bingung nih, IHSG mau dibawa kemana ya. Semoga minggu depan ini bisa ke atas, bisa langsung pada happy semua, ya kan? Kita lihat apa yang terjadi lah nanti minggu depan. Tapi walaupun ini IHSG minggu kemarin ini minus 0,52%, tapi masih ada loh saham-saham yang menggiurkan loh, yang satu minggu itu bisa naik sekitar hampir 40% loh. Makanya kalian pada stay tune, oke? Di video ini langsung aja gua kasih lihat sahamnya apa aja, oke? Next. Oke guys, kita langsung masuk nih ke saham pertama yang jadi top gainers minggu kemarin, yaitu dengan kode saham JAS nih. Dia jadi peringkat pertama nih ya, dengan naik dalam satu minggu itu 48%. Surprise, motherfucker. Kalau lihat dari chartnya pasti kalian ngiler banget nih. Ini ada di ujung sini 2200, sedangkan sekarang harganya ya anggaplah 200. Apakah ini bisa jadi multi bagger? Gue sih sementara jadi watchlist dulu. Ini saham gue nggak pegang. Gue pengen lihat minggu depan bakal gimana ini saham, karena gue nggak pernah megang ini saham JAS ini. Gue nggak pernah megang dia. Ini bergerak di bidang telekomunikasi. JAS ini sebenarnya sih cukup bagus bidang usahanya ya, tapi kita lihat deh sentimen apa sih yang bisa bikin dia naik sampai 48% dalam waktu satu minggu. Oke, langsung kita gas. Nah, ini beritanya, pendapatan dia menurun. Sebenarnya pendapatan menurun itu beritanya menurut gue pribadi itu bagus. Karena which is dia walaupun lagi COVID, dia tetap ya membukukan pendapatan yang laba lah ya. Labanya masih ada walaupun menurun gitu. Tapi ada yang gue nggak suka dari berita ini. Oke, mari kita lihat nih. Nah, gue blok ya biar kalian lihat. Di berita ini dia asetnya ini menurun dari sebelumnya 114 sekarang jadi 108. Ya memang angkanya masih bisa dibilang wajar karena kemarin COVID, jadinya dia menurun gitu. Ini juga menurunnya wajarnya paling cuma 6 miliar ini mungkin 5%an, 4% kali, 4-5% sekitar segitu lah ya, nggak besar gitu. Mari kita cek sekarang langsung ke RTI-nya nih, kira-kira gimana nih, masih cocok nggak nih ini saham buat kita pegang ya. Oke, ini saham IPO-nya di tahun 2019 dengan harga 246, sekarang harga 198. Ini udah menarik. Shareholder-nya juga menarik, masyarakatnya tetap lebih kecil dibanding ini PT Persada Inti Sejahtera ini, lebih kecil. Ini udah looking good sih kalau gue lihat ya. Sekarang kita lihat nih fundamentalnya sedikit. Fundamentalnya yang tadi ya sama ya, asetnya menurun jadi 108 ini. Kepemilikan dia punya sendiri equity ini tuh 52 dan dia punya utang sekitar 55. Kalau gue bilang sih ini masih wajar ya, masih wajar banget. Apalagi lagi kondisi COVID begini. Tapi menurut gue perusahaannya sehat atau enggak? Sehat nggak sehat ya kalau gue lihat. Apakah dia bisa lanjut ke 2000? Kita lihat dulu deh nanti minggu depan gimana nih ya. Oke guys, kita masuk nih ke saham nomor 2 untuk top gainers minggu ini.
Ada saham BBYB. Dia 1 minggu ini dia naik dalam persentase tuh 46% ya kurang lebih. Gila gede juga sih 46%, which is ini kalau gue pakai time frame weekly dia udah mau balik ke harga yang kemarin di Februari 2021. Kalau gue coba ya kita pakai monthly ya. Oke, kalau pakai monthly segini. Nah, ini sih jujur cukup menarik ya. Jujur cukup menarik untuk saham ya. Karena ini gue balik ke time frame weekly. Biasanya kalau saham yang dia udah mau balik ke harga kemarinnya itu, biasanya dia akan lebih naik lagi. Untuk behaviornya ya, biasanya sih seperti itu. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, apa sih yang bikin dia bisa naik sampai segini banyak dalam waktu 1 minggu ya? 46% coy. Yuk kita lihat. Tunggu restu OJK, aku laku, siap ambil ahli Bank Neo Commerce BBYB. Jadi di berita ini, itu aku laku ini mengakuisisi BBYB, Bank Neo Commerce. Oke. Nah, sebenarnya bagus atau enggak sih diakuisisi? Kalau menurut gue pribadi, bagus nggak bagus ya sebenarnya. Karena ya berarti kan sebenarnya dia perusahaannya sampai diakuisisi kan berarti bisa dibilang nggak sehat ya. Kalau menurut gue pribadi. Nah, kalau berita seperti ini menurut gua menjadi berita yang abu-abu. Kenapa? Karena kita belum tahu nih si aku laku ini dia mau ngapain. Apa yang bakal dilakuin sama dia untuk akuisisi si Neo Commerce ini. Berarti kan dia ada plan buat ngebesarin lagi nih ini perusahaan begitu kan. Logikanya simpelnya seperti itu gitu loh. Gue pribadi kalau bagi kalian yang mau beli, gue pribadi sih saranin jadi watchlist dulu aja deh. Kalau mau beli jangan terlalu banyak deh kalau bisa ya untuk saham seperti ini. Karena masih abu-abu. Oh iya, bagi for your info, BBYB ini tuh belum jadi bank digital ya. Ini belum, tapi dia sudah ngasih ajuin kalau dia mau jadi bank digital. Seharusnya ini menjadi ada satu positifnya. Jadi kalau dia belum, berarti kan biasanya sentimen di publik itu belum keluar. Tapi nanti di saat beritanya keluar dia udah jadi bank digital, biasanya kan nge-boom. Ya kalian lihat lah saham-saham yang bank digital sekarang digila-gilaan kan. Sebenarnya ya boleh sih ini, makanya coba deh kalian kalau misalnya mau ya beli aja dulu dikit, beli averaging aja ya, jangan langsung digaspol. Oke. Sekarang kita langsung cek ke RTI. IPO-nya 115, harga di tahun 2014. IPO dengan 115, sekarang harga 840. Nah, ini aku laku yang tadi ini, kenapa dia mengakuisisi? Karena dia pemegang saham terbesar di sininya. Dan ini ada Asabri nih. Nah, ini gue cukup nggak suka nih ada Asabri. Cuman kan sekarang udah beres ya kasusnya. Terus masyarakat cuma dikasih 24%. Sebenarnya sih ini udah bagus banget ya. Cuma dari IPO harganya udah jauh banget dari 840 ke 115 ya. Dari 115 ke 840 udah jauh banget. Sebenarnya bagus sih perusahaan bisa pakai begitu, bagus banget buat kalian pemegang sahamnya. Yang bagi kalian yang udah cuan, selamat, oke. Jangan lupa berbuat amal, berbaik ya. Terus kita lanjut nih. Kita cek fundamentalnya dikit. Asetnya 5,7 T, kepemilikannya cuma 1 T. Buat bank ya memang biasanya kan mereka pada sewa ya. Cash flow-nya segini ya, belum bilang ini biasa aja sih. Kalau gue bilang nggak ada yang menarik ya. Jadi gue pribadi saran untuk beli atau enggak, kalau gue bilang beli averaging dikit-dikit aja deh, jangan banyak ya. Oke guys, kita masuk ke saham terakhir untuk top gainers. Jadi di saham terakhir ini tuh ada yang namanya Yellow dengan kode saham YELO. 1 minggu ini kemarin ini dia naik sekitar 40%. Jadi kalau ini saham Yellow ini tuh minggu lalu juga jadi top gainers ya. Jadi 2 minggu ini dia berturut-turut jadi top gainers. Jadi kalau ditotalin ini tuh hampir sekitar 90% ya dalam waktu 2 minggu, hanya dalam waktu 2 minggu.
memang nih gua akuin cukup bagus sih memang saham apa perusahaannya dan sahamnya ya. Which is gue pun nggak pegang. Mungkin nih kalau minggu depan ada koreksi sampai ke 260, 250 mungkin gue mau ambil. Nah, sekarang kita lihat sentimennya ya. Jadi ada investor lokal yang beli sahamnya si Yellow ini sebesar 5% nih. Which is ini good banget sih kalau bisa sampai ada yang kayak bisa dibilang kayak Lo Keng Hong lah ya. Semi orang lainnya gitu ya. Dan dia masuknya itu cukup besar sih menurut gua. Karena mungkin dia udah ngelakuin semua analisanya ya, fundamentalnya semua dia udah analisa, dan mungkin dia lihat harganya ini masih murah, jadi dia langsung gas sih. Gue bilang sih ini bagus banget sih ini perusahaan. Kayak kita langsung cek RTI yang kayak waktu itu masih sama ya. Ini udah bagus banget. Dan ini udah, waduh asetnya udah ya yang kayak waktu minggu lalu gue bilang lah, ini udah bagus, 37M. Kepemilikannya 35, liability-nya cuma 2M, itu kecil banget. Ya ini sih bisa ditutup sebelah mata karena COVID kemarin ya. Siapa juga mau jalan-jalan. Jadi by the way ini perusahaan ini perusahaan di bidang kalau kalian tahu itu kan tadi ada namanya Passport. Passport itu kalian itu bisa beli kayak modem WiFi 4G, itu kencang banget. Gua nggak pernah beli, cuma isunya tuh dia menyatakan dia paling cepat gitu loh, paling kencang, sama dia buat tiket-tiket luar negeri atau mungkin tur-tur gitu. Kalian bisa lihat di IG-nya langsung. Karena gue lihat sih bidangnya cukup bagus sih ke depannya. Apalagi nanti kalau COVID udah selesai, gue rasa sih bakal bagus ya. Oke, sekian untuk yang top gainers ya, kita masuk ke top losers. Oke teman-teman, kita masuk sekarang ke top losers. Di peringkat pertama nih top losers ada saham yang baru IPO teman-teman. Nah ini gue pakai time frame weekly ya. Ini dengan saham NICL. Dia minggu kemarin turun sebesar 17%, kurang lebih ya, hampir mau 18%. Dan minggu sebelumnya itu 2 minggu lalu dia juga jadi top losers juga. Jadi ya memang ini saham baru IPO tapi udah minus mulu ya. What the fuck? Nanti kita coba lihat ya sahamnya, perusahaannya bagus atau enggak. Oke, langsung aja kita masuk ke beritanya. Ini PAM Mineral incar kenaikan laba 263%. Nah, ini sih sebenarnya bagus, tapi belum kejadian ya. Ini inget ya, belum kejadian, ini cuma target. Nyampe atau enggak kita nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya berita kayak begini tuh berita abu-abu. Nggak tahu bisa nyampe atau enggak targetnya sampai sana gitu loh. Jadi sebenarnya menurut gua saham kayak begini kalau dikeluarin berita seperti ini ya diemin dulu aja lah kalau gue bilang. Oke. Tapi terserah kalian ya, kalau kalian mau ya beli averaging aja. Oke, kita langsung masuk RTI. IPO-nya 100 tahun ini, Juni 2021. Sekarang harga 184, IPO 100. Ya yang kemarin gue bilang ya, ini sebenarnya menarik banget sih. Masyarakat 20%. Sisanya dari mereka, PT mereka sendiri. Ya ini udah looking good kok. Looking good. Kita lihat fundamental dikit ya. Fundamental apa lagi? Ini udah oke lah, udah oke banget lah ini. Asetnya 176 miliar. Kepemilikannya 101 miliar lebih. Utangnya itu cuma 74 miliar. Jadi seharusnya sih supposed to be aman ya. Dan juga masih ada net profit. Gue rasa sih ini good sih. Cuman kalian kalau mau beli boleh averaging, oke? Kita langsung masuk ke saham nomor 2. Halo teman-teman. Kita masuk lagi ke saham top losers peringkat 2. Ini ditempatin sama saham INTP nih. Ini saham LQ45. Dia itu minggu kemarin ini turun sebesar 14% lebih nih. Nah, saham ini sebenarnya sih cukup bagus ya perusahaannya. Ya siapa sih yang nggak pakai semen gitu, nggak pakai semen ya di Indonesia gitu loh. Coba ya kita pakai time frame monthly. Oh, ini udah menarik banget sih sebenarnya. Gila, ini udah bottom banget sih, udah turun banget. Udah bagus sih sebenarnya sih ini. Apalagi LQ45 ya, kalian nggak perlu takut sebenarnya. Ini udah bagus kok. Cuman ya kalau mau beli averaging, karena kita nggak tahu dia mau turun sampai kemana.
Kita langsung lihat beritanya. Beritanya malah labanya naik, tapi sahamnya malah turun. Jadi kalau gue bilang ya, kalau kalian yang mau beli saham ini, kalian harus tahu ya kalau LQ45 itu saham kayak gini tuh naiknya lama, nggak kayak saham-saham top gainers yang tadi, Yellow, BBYB yang seminggu, 2 minggu bisa naik 50% lebih. LQ45 sedikit nggak mungkin ya untuk naik sebesar itu dalam waktu yang sesingkat itu gitu loh. Jadi bagi kalian yang mau safety, this is a good choice for you guys. Boleh kalian pertimbangkan gitu. Mungkin kita bisa lihat fundamentalnya sekarang. Fundamental IPO 10.000 di tahun 89, sekarang harganya 8.800, lebih murah. Why not? Dan masyarakat 49% lebih sedikit dibanding ininya. Beechwood Omnia, which is good. Sekarang kita lihat fundamentalnya aset yang dia punya 27T, kepemilikannya 22T, dan utangnya 4,5T kurang lebih. Udah good banget secara fundamentalnya, sekilas lihat. Karena gue di sini cuma ngelihat cuma dari aset sama utang dan kepemilikannya yang dia punya gitu loh. Oke. Menurut gue pribadi, this is good. Salah satu saham yang lagi diskon kalau gue bilang. Oke. Jadi kalau kalian mau beli averaging aja, bisa investasi jangka panjang. Semoga kalian semua pada untung. Oke. Kita sekarang langsung masuk ke topik 3 pick saham yang menurut gue pribadi bakal bagus di minggu depan dan seterusnya. Bisa kalian jangka menengah, jangka panjang. Oke. Simak terus guys. Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi nih ke top losers nomor 3 yang terakhir. Ditempatin sama saham yang namanya MLPL. Oke. MLPL ini seminggu kemarin ini turun sebesar 13%. Nah, kalau kita lihat dari chartnya, dia udah 3 minggu. Karena gue pakai time frame weekly, jadi satu bar ini 1 minggu. Kalau 3, jadi 3 minggu. Dia 3 minggu ini udah turun di atas 20%, hampir mau 25%. Tapi memang saham ini udah naik kencang banget, dan gue yakin lah kalian pasti banyak yang megang ini saham. Pasti baik banget lah. Karena ini udah, bagi kalian udah untung, congrats, selamat ya. Tapi bagi kalian yang belum pegang, bingung mau ngapain, kalau gue bilang sih ini saham buat trading aja deh. Ya, ini sih jujur sih di chart terakhir, kalau lihat kayak chart terakhir begini, ini ada demand. Dia paling rendahnya di 480, tapi ditutupnya 555. Nah, ini ada demand nih, biasa kayak begini. Kalau ada demand begini, buat trading sebenarnya menarik. Seperti ini ya biasanya. Oke, kita lihat sentimennya langsung. Dan dia bener, kenapa dia bisa turun, kenapa ada demand-nya, karena ini. Perusahaannya mau beli harganya di harga 700, maksimal di harga 720. Jadi potensi untuk naiknya masih ada. Oke, jadi bagi kalian yang udah untung selamat, yang belum punya ya kalian bisa ada batasan lah di harga segini gitu loh. Kalau kalian mau jual, paling lebih-lebihin lah kalau mau jual. Oke, kita masuk ke RTI-nya sekarang. Oke, di RTI-nya ini dia IPO di harga 10.500 di tahun 89. Wow, sekarang harganya 555. Turunnya jauh banget ya. Dan ini perusahaan apa nih? Inti Anugrah Pratama 66%. Gila, ini kesian banget sih. Pasti uangnya hilang banyak di sini. Dan masyarakat cuma 27%. Sebenarnya sih dari sini sih udah bagus ya. Tapi kenapa harganya bisa jauh banget dari 10.500 ke 555? Ini sih kesian banget sih, sumpah. Inti Anugrah Pratama ini perusahaannya atau bukan nih? Gue nggak tahu nih. Harus cek sih. Sekarang kita lihat ke fundamentalnya dikit. Nah, ini menarik nih. Aduh. Asetnya 15T. Utangnya 12T. Dan dia punya kepemilikannya 3T. Kenapa gue bilang menarik? Karena dia punya fundamentalnya menurut gue nggak bagus. Tapi sahamnya itu bisa bernaik kali-kali lipat. Tadi dari harga 50 bisa langsung ke 500. Itu udah 100 kali lipat kali. Jadinya ini benar-benar menurut gue ini nggak sehat banget sih. Dia punya aset 15T, kalian coba pikirkan.
punya aset 15T, utangnya 12T. Jadi kalau dia jual asetnya, dia punya sendiri, kepemilikannya sendiri pun, ini nggak sanggup bayar buat bayar utangnya. Dan profitnya pun minus, cash flow-nya pun nggak sebanding. Kalau gue pribadi ya, bagi kalian yang masih pegang, buat trading aja deh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang kalian tunggu-tunggu. Itu adalah gue akan sharing ke kalian 3 saham yang bagus untuk minggu depan. Dan seterusnya. Semoga bisa ngebantu kalian buat analisa sendiri. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi yang paling kalian tunggu nih ya. Jadi di sesi kali ini gue bakal kasih top 3 pick saham menurut gue pribadi yang gue udah analisa. Semoga ini bisa ngebantu kalian untuk nambahin watchlist. Kalau kalian yang mau multi bagger, ya silahkan dicoba. Tapi dianalisa dulu ya sebelumnya, jangan dengerin omongan gue. Oke, ini disclaimer on. Oke, saham pertama namanya BPKP. Ini Bank Bukopin. Jadi Bank Bukopin ini gue udah pernah untung tahun lalu. Memang ini saham tuh lagi rame banget. Belum serame yang lain-lain, tapi justru gue depannya sepi-sepi. Karena sekali naik bisa gila. Oke, nah BPKP ini per minggu ini naiknya baru cuma 0,99%. Anggaplah 1%. Oke, dari 406. Tapi dia sempat tertinggi di 428. Gue pribadi masih pegang, gue masih diemin aja. Targetnya berapa kalau kalian nanya? Ya masih jauh lah. Intinya ini kan pernah dia tertinggi di angka 846. Jadi kalau menurut gue target gue ya cukup jauh sih. Bisa mungkin 700, 800 bisa sampai sana. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Oke? Jadi bagi kalian mungkin yang udah pegang di bawah-bawah sini, selamat, kalian udah untung. Oke. Sekarang kita masuk ke sentimen ya. Kenapa dia nggak naik, kenapa dia harganya nge-stuck, atau kenapa gue milih ini. Oke. Ini beritanya. Fitch Rating Indonesia mengafirmasi peringkat KB Bukopin AAA. AAA ini bagi yang kalian nggak tahu artinya itu, jadi di perbankan itu ada grade-grade-nya. Nah, si Bukopin ini udah di grade AAA. Kalau AAA ini tuh termasuk dalam yang bisa dibilang resikonya kecil. Resiko kecil dalam apa? Resiko kecil dalam untuk bankrupt. Nah, sebenarnya tujuan gue milih saham ini bukan karena AAA ini sih. Gue pribadi kenapa gue milih ini saham, karena dia udah diakuisisi sama Kukmin Bank, oke. Nah, kenapa gue pilih dia ini saham? Kenapa? Karena Kukmin Bank itu salah satu saham terbesar di Korea. Anggaplah BCA-nya tapi versi Korea. Dan dia mengakuisisi semua sahamnya. Bukan mengakuisisi semua sahamnya, dia sebagai mayoritas terbesar saham untuk Bank Bukopin. Dan Indonesia pun sendiri ada sahamnya di Bukopin, tapi dia nggak tertulis di RTI. Kenapa? Karena di bawah 5%. Jadi gue pilih ini saham. Nah, sekarang kita lihat nih. Bener nggak nih yang gue ngomong? Kita lihat di RTI cuy. Nah, lo lihat deh tuh. Nah, IPO-nya 350 tahun 2006. Sekarang harganya 408. Nah, kalian lihat di sini, di shareholder-nya. Kukmin Bank-nya ini 67%. Dan PT Bosowa Corporindo ini tuh salah satu investornya juga nih setahu gue. Dia 8% dan masyarakatnya sedikit banget nih, cuma 24%. Gue menarik banget, gue pas lihat ini. Dan dia satu-satunya bank yang udah digital. Ini reminder ya, for info ya. Ini bank yang udah di ACC sama OJK, udah jadi bank digital, tapi harganya belum naik. Ini gue bilang bener-bener calon multi-bagger menurut gue pribadi, oke? Sekarang kita cek fundamentalnya bagus apa kagak nih saham nih BPKP nih. Jangan jadi ghosting doang. Oke, kita lihat asetnya 80T. Wow, gede banget.
Liability-nya juga gede banget, utangnya 72T, gini gede banget. Equity-nya, kepemilikannya cuma 8T. Sebenarnya ini nggak menarik kalau dilihat secara sekilas ya. Nah, tapi kalian harus ingat, ini tuh diakuisisi oleh Cookmin Bank. Dan mereka tuh benar-benar niat banget buat ngebesarin bank ini sampai bisa jadi saingan sama bank-bank besar yang ada di Indonesia sekarang. Jadi gue percaya banget dengan mereka. Kenapa gue bisa percaya? Karena kalian bisa lihat di sini. Kepemilikannya tuh 67%. Jadi itu mereka tuh benar-benar serius banget untuk ngebesarin ini Cookmin Bank. Bank Bukopin, sorry. Jadi sekarang pun namanya kalau kalian ke Bank Bukopin itu namanya udah KB Cookmin Bank. Sorry, KB Bukopin Bank ya kalau gue nggak salah. Apa KB Cookmin Bank Bukopin? Mungkin kalian bisa ralat gue kalau gue salah, oke? Tapi namanya udah berubah sekarang di banknya, dan even warnanya pun udah berubah semua gitu. Nah, ini topik untuk nomor 1 pilihan gue. By the way, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 tuh nggak ada hubungannya ya, teman-teman. Jadi nomor 1 paling bagus, nomor 2 mendingan, atau nomor 3 paling jelek. Enggak, itu sama aja. 1, 2, 3 sama aja untuk topik saham gue. Oke? Kita lanjut ke saham nomor 2. Nah, teman-teman, ini topik saham gua nomor 2. Ditempatin sama yang namanya Era. Oke, bagi kalian yang mungkin udah nanya, kok lu sebut lagi minggu kemarin, kan lu udah sebut ini Era. Iya, berarti itu artinya bagus banget. Jadi jangan komplain, oke? Kenapa gue bilang jangan komplain? Karena minggu kemarin itu udah naik 11%, bro. Mantap pula. Aduh, kalian ini yang udah untung, selamat bagi kalian. Bagi kalian yang belum pegang, masih boleh masuk apa enggak? Bagus, masuk aja. Masih bagus kok. Menurut analisa gue pribadi ya. Jadi, kalau kalian mau masuk, silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau gue saranin, sok silakan masuk. Duit-duit kalian ini bisa kalian pegang sampai akhir tahun juga kok, gue rasa bagus kok ini. Era ini blue chip juga. Oke, kita langsung masuk ke beritanya. Kenapa dia bisa naik seminggu 11%? Dia memang nggak sebesar yang 49% tadi, tapi ya cukup lumayan lah bagi gue, udah nambah 11%, dan gue masih pegang kok, gue belum jual. Oke, next. Nah, beritanya nih. Berita tetap sama emang kayak kemarin gue masukin. Kenapa? Karena gue yakin banget dia lagi masa COVID aja dia mau nambah gerai 300. Dan perlu garis bawah ya, dan dia mau nambah gerai pun senilai uang segini, dia nggak pakai credit issue loh. Berarti dia cash-nya ada. Untuk gue pribadi menilainya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke RTI-nya nih. Bener nggak nih? Kok dia bisa mau ekspansi sebesar itu gitu loh. Kita lihat sekarang ke RTI. IPO-nya di harga 1000, dia sekarang harganya 660. For info, ini bukan harganya turun ya dari 1000 ke 660. No. Era itu stock split. Stock split itu apa? Yang tadi harganya kita let's say ngomong 1000, dia stock split 1 banding berapa? 1 banding 5. Jadi 1000-nya dibagi 5. Harganya jadi 200. Itu sebagai contoh. Oke, jadi 600 ini tuh harga kemarin tuh stock split. Which is kenapa gue ambil, gue yakin kenapa bisa bilang sampai akhir tahun. Karena menurut gue dia bisa di atas 1000 kok, 1300. Ini calon-calon multi bagger juga menurut gue pribadi gitu loh. Dan di LQ45, kalian bisa dapat dividen, dapat untungnya juga, dapat cuannya juga. Ya udah, jangan dibagi-bagi cuannya, kalian pegang aja ya. Semoga kalian bisa bermanfaat dengan informasi yang gue sharing. Sekarang kita masuk ke shareholder-nya. Ada Eranya sendiri tinggal 54% besar dibanding publiknya. Berarti intinya dia mau bagi-bagi duit nih kalau orang-orang semua yang mau beli saham Era. Oke, jadi jangan dijual, diemin aja bos. Kita masuk ke 2 fundamental ya. Fundamentalnya asetnya dia punya 11T, kepemilikan dia sendiri 5,6T, dan dia utangnya 6T. Cash flow-nya minus 2,21T. Menurut gue wajar, lagi COVID. It's okay, dia tetap masih ada net profit. Masih long term, makanya gue bilang kalau bisa kalian mau jangka panjang silahkan aja.
it's a good, gue bilang. Apalagi nanti kalau COVID udah beres ya. Semoga ini akan, fundamental akan lebih membaik lagi dan harga akan nge-booming lagi, oke? Semoga PPKM cepat selesai. Kita masuk sekarang ke topik nomor 3 yang terakhir. Teman-teman, akhirnya kita sampai di yang terakhir nih, saham untuk topik buat gua. Bukan buat gue sih, sorry. Ya bener sih buat gue, tapi gue sharing ke kalian gitu loh maksudnya. Sorry ya kalau gue ngomongnya rada-rada bingung, soalnya gue nggak pakai script gitu, oke? Nah, ini gue langsung masuk ke sahamnya, namanya IPTV. Ini saham punya Haritanu. Jadi, menurut gue pribadi, ini saham, jadi kalau kalian nanya gue, kenapa sih kok lu beli sahamnya yang sering banget rekomendasinya yang lagi di bawah gitu? Memang gue lebih suka yang lagi sahamnya yang lagi merah. Kalau gue pribadi, karena gue biasanya tipikal gue, bagi kalian yang belum nonton video gue yang pertama, tipikal gue biasanya minimal megang 2 minggu sampai 3 bulan minimal. Tapi biasanya kayak saham ada yang misalnya seminggu atau belum nyampe 2 minggu udah 20% gitu. Biasanya gue udah jual biasanya. Nah, tergantung sahamnya apa ya. Oke, ini kita kembali ke IPTV. Kenapa gue milih saham ini? Pertama nih, karena dia merah. Bukan karena merah. Ini saham MNC. Dan gue udah analisa, menurut gue pribadi ini bagus. Dia sahamnya minggu ini ditutup dengan minus 0,79%. Harganya masih di sini-sini aja, belum kemana-mana. Menurut gue ini menarik. Dia udah dari September, Agustus lah. Waduh, ini malah dari bulan apa nih? Dari April sampai sekarang, udah setahun lebih dia harganya turun. Oke, nah biasanya kalau saham yang kayak begini, ini sekali naik bisa 20%. Jadi seminggu tuh bisa 40-50% dan seterusnya lah. Kayak kalian lihat di sini ya. Dia hanya dalam waktu 2 minggu saja, untung udah 111% dalam waktu 2 minggu. Tapi ini tahun 2019. Oke, nah sekarang gue langsung masuk ke sentimen beritanya. Kira-kira kenapa gue bisa berani pilih pick saham ini dan rekomendasi ke kalian. Oke, langsung. Ini dia pendapatannya naik 148% di kuartal pertama 2021. Lagi COVID aja, pendapatannya naik 148%. Kalau gue pribadi ini udah good banget. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Laba bersih. IPTV ikut naik hingga kuartal pertama 2021. Langsung gas kalau gue. Oke. Gue nggak manas-manasin kalian untuk benar-benar harus beli gitu. Tapi kalian silahkan jadi watchlist atau kalian analisa sendiri menurut cara kalian sendiri. Oke. Kita langsung ke RTI-nya. Dia IPO di harga 240 di tahun 2019. Sekarang harganya 250. Bener-bener harganya udah mirip sama IPO nih. Kalau gue bilang ini udah sangat-sangat menarik dan bolehlah kalian jadiin watchlist. Sekarang kita masuk shareholder. Global Mediacom ini kan perusahaan dia sendiri pun megang 61%. Ya which is dia pasti nggak mau rugi dong. Dan masyarakat cuma 38%. Ini udah menarik di sininya. Sekarang kita lihat fundamentalnya, ngintip aja dikit. Kita lihat nih. Asetnya 11T, kepemilikannya 7T. Dia utangnya 3T. Dia ada masih ada net profit, masih ada cash flow. Operating profitnya masih ada punya. Semua masih good. Masih benar-benar lagi COVID pun dia masih malah bagus gitu. Jadi bagi gua, kenapa gue pilih saham ini ya ini. Kalian bisa lihat lah. Jadi ibaratnya utangnya pun ibaratnya kalau mau dilunasin ini masih sangat-sangat bisa banget. Masih gampang banget untuk dilunasin. Tapi memang asetnya menurun kalau dilunasin dengan menjual aset contohnya. Atau mungkin dia bisa right issue. Itu akan lebih ngenaikin harganya lagi gitu loh. Nah, sekian dari gua untuk topik sahamnya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Tapi bagi kalian yang mau nanya saham apa aja, mungkin kalian lagi megang saham yang kalian lagi bingung mau jual atau mau CL atau mau TP, gue TP-nya kapan, gue CL-nya kapan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalau kalian malu, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description nanti.
Itu gue kasih link ya, kalian bisa DM gue, bisa nanya saham apa aja yang menurut gue ini bisa kalian lakukan gitu loh. Jadi kalian bisa take action untuk take profit atau CL, atau kalian diemin aja. Kalau gue biasanya lebih baik diemin aja deh, jangan CL deh kalau bisa. Tapi kalau emang ada yang lebih baik dari saham itu, gue biasanya gue CL. Tapi gue langsung udah tahu mau pindah kemana. Itu yang gue lakukan biasanya. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa menghargai uang receh.